Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini saya akan membuat konten dengan judul Era Super Nisea, era membajak rasa cinta orang Kristen kepada Yesus. Jadi begini ya bro ya, yang ingin saya sampaikan ya, dengan berbagai macam konten yang saya narasikan di dalam konten YouTube channel saya begitu. Nah, saya tuh ingin membuka pikiran panjenengan ini loh. Ya. Supaya doktrin martir dan darah martir tidak sia-sia ya. Tolong ya, jangan dilanjutkan lagi era Super Nisea ini. Era Super Nisea ini bro, sudah saya bilang berkali-kali. Era Super Nisea inilah yang menggembosi kerajaan Tuhan. Iya, era Super Nisea itu menggembosi kerajaan Tuhan. Kenapa ini menggembosi? Karena merusak nalar ya. Orang itu akan dibuat bingung dengan doktrin era Super Nisea. Kemarin saya sudah bahas bahwa ada yang mengaminkan di dalam Ibrani 1 ayat 8 bahwa Allah Bapa memiliki Allah. Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai tafsir dari Ibrani 1 ayat 8. Panjenengan itu nggak mungkin menemukan doktrin semacam ini di dalam era Tuhan Yesus, era para rasul, dan era bapak-bapak gereja. Tidak mungkin. Ini sesuatu yang melampaui kewarasan, melampaui akal sehat. Ya, era Super Nisea ini sangat merugikan kerajaan Tuhan. Sangat, bro. Kemarin saya sudah jelaskan ya mengenai perbandingan. Perbandingan di tahun sekarang ini, kenapa kok kekristenan tidak berkembang itu seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah kerajaan Allah, kerajaan surga, yang sedang membuat tatanan di muka bumi ini. Ada mujizat, ada kasih, ada komunitas. Ya, bahkan kalau orang Kristen membuat Bitcoin itu pasti unggul, ya. Ada semuanya di sini. Ada mujizat, ada kasih, ada komunitas, ada pertolongan sesama orang-orang Kristen, ada pendanaan, komplit, bro. Yang di sebelah sini itu ada guru spiritual. Guru spiritual ini hanya mengajarkan bahwa Allah itu esa dan Allah itu tidak boleh atau tidak bisa menjelma manusia. Dia hanya mengajarkan seperti ini ya, dan membentuk suatu komunitas. Ya, komunitasnya juga baik gitu loh, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain ya, mirip lah dengan komunitas orang Kristen. Tapi tentang mujizat, kuasa Allah, pendanaan itu sangat kurang. Begitu. Lebih kuat ini, bro. Lebih kuat ini. Nah, di area bumi, di area bawah ini bertempur, bro. Kerajaan Allah dengan kerajaan spiritual ini yang dibawa oleh guru spiritual ini bertempur gitu. Tapi anehnya menang yang ini, bro. Kalaupun ya ini tuh bisa kalah, itu lama, gitu.
Ternyata kalau setelah kita teliti ya, ini di sini di apa kerajaan surga ini ada yang menggembosi. Gitu loh, Bro. Yang menggembosi itu apa? Yang menggembosi itu doktrin era Supernisea ini. Loh kok bisa begitu? Orang-orang yang waras dan orang-orang yang jujur itu keluar. Nggak tahan. Ya, nggak tahan, Bro. Loh, saya itu termasuk seseorang kenapa membuat konten seperti ini karena nggak tahan. Dengan ketidakwarasan era Supernisea ini. Begitu loh. Ini tuh sangat merugikan kerajaan Tuhan, Bro. Makanya panjenengan ini yang menyimak konten saya ya. Ya, supaya menambah kesadaran ini loh. Kerajaan Tuhan itu sangat dirugikan di era Supernisea ini. Loh kok bisa begitu Pak Jody? Era Supernisea ini ya, Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus atau anak Allah ya. Itu mereka mengaminkannya. Allah Bapa punya Allah dan mereka mengaminkannya. Mereka menyetujuinya. Tidak ada masalah dengan itu. Kenapa? Karena era Supernisea. Ketika saya menyatakan bahwa anak Allah subordinat atau anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah ya. Bahkan tertulis di Alkitab itu di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu tertulis archetes ketesios ya. Kata mereka tidak termasuk Kristen. Pak Jody tidak termasuk Kristen. Karena menganggap anak Allah itu ciptaan sulung. Padahal ada, di Alkitab itu ada. Paham ya? Jadi era Supernisea ini menggembosi kerajaan Tuhan. Ya. Karena yang waras, seperti saya ini waras ya, yang menyatakan sesuai dengan Alkitab. Ya, anak Allah itu adalah permulaan ciptaan Allah, ditolak. Kamu bukan Kristen, begitu. Kalau saya kan nggak masalah, ditolak begitu ya santai saja begitu. Tetap saja jadi orang Kristen. Tapi kan nggak semuanya begitu, Bro. Ya, nggak semuanya begitu. Mereka begitu ditolak jadi orang Kristen ya lari ke kubu sebelah. Memperkuat kerajaan guru spiritual ini. Wah. Jadi era Supernisea ini, Bro, memang sangat merugikan kerajaan Tuhan. Menggembosi kerajaan Tuhan itu dari dalam. Kemarin kan ada salah satu yang waktu diskusi dengan Niken ya. Itu saya sempat bertanya kepada Niken, "Lo Niken, triteos atau subordinat itu harus keluar dari Kristen atau tetap jadi Kristen boleh?" Nah itu karena memang ada orang yang itu nama akunnya siapa ya, CAYO atau siapa, apa aku nggak tahu ya, saya nggak ngerti. Itu protes, kok triteos termasuk dari bagian Kristen. Loh kenapa mereka protes? Ya karena ini tuh orang era Supernisea ini loh. Ya, jadi era Supernisea ini pengen mengeluarkan orang-orang yang waras, orang-orang yang sadar begitu, pengen dikeluarkan dari Kristen. Begitu. Sehingga masuk ke kubu guru spiritual ini. Nah, kerajaan Tuhan digembosi orang-orang seperti ini, Bro. Ya, bayangin ya. Di sini ada mujizat, di sini ada kasih Allah, di sini ada komunitas, begitu. Di sini ada pendanaan, di sini ada rasa cinta, saling mendukung, kalah. Ya, dengan kerajaan guru spiritual ini kalah, Bro. Nah, karena ada parasit yang menggembosi, ya. Orang-orang yang berdoktrin Supernisea ini menggembosi kerajaan Tuhan. Jadi kalau ada yang waras,
ada yang membentuk doktrin, tatanan doktrin yang sehat itu diusir. Triteos, tigalah, bukan orang Kristen, diusir. Begitu. Lah kalau saya sih santai saja, begitu kan. Bahkan saya buat topik di dalam konten saya, begitu. Tapi kan yang lain begitu diusir begitu sama orang-orang era Supernesia ya pergi beneran. Pergi beneran, Bro. Setelah pergi ke apa namanya ya ini ya kerajaan guru spiritual ini ya melawan kekristenan. Gitu. Lah kan diusir. Triteos bukan Kristen, nah diusir yang melawan. Begitu. Nah, orang-orang inilah, orang-orang yang memiliki doktrin Supernesia inilah yang membajak. Ya, membajak rasa cinta orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Dibajak begitu. Jadi begini Bro ya. Tuhan Yesus itu di dalam pengajarannya itu berisi tentang doktrin martir ya. Doktrin martir. Doktrin martir itu doktrin bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan muridnya ya di dalam menjalankan misi bagi kerajaan Tuhan. Itu mereka tuh harus memiliki mental yang siap. Mereka bisa mati ketika menjalankan misi itu. Nah, sehingga itu kalau kita baca di dalam sejarah itu baik Tuhan Yesus maupun para rasul tuh kebanyakan tuh mati semua. Coba saya bacakan ya. Di dalam doktrin pengajaran Tuhan Yesus itu. Yohanes 12 ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini doktrin martir, Bro. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang doktrin martir. Bagaimana para murid itu memiliki hasrat martir. Ya, beda loh ya. Martir dan bunuh diri beda loh. Jadi kalau martir itu adalah fokus dengan misinya, ya, mati itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau bom bunuh diri itu berbeda. Ya. Itu dia fokus pada bunuh dirinya, lah. Misinya itu mengikuti fokusnya ini. Jadi misalkan nih ya, Rasul Petrus itu diberikan misi Tuhan Yesus untuk memelihara kawanan para domba orang-orang Kristen di Roma. Ya, dia diberikan misi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil di kota Roma. Mengenai matinya Rasul Petrus itu sebuah konsekuensi. Kalau Rasul Petrus itu bisa hidup, ya itu lebih baik. Begitu loh, Bro. Jadi kematian itu adalah konsekuensi dari free will, dari kehendak bebas orang-orang yang pengen membunuh Rasul Petrus. Begitu. Jadi berbeda dengan bunuh diri, misi bunuh diri itu berbeda. Memang niatnya untuk mati. Begitu loh. Nah, ini niatnya tuh untuk misi. Tapi ketika di dalam misi itu, ya, ada resiko kita itu bisa mati, mental kita tuh udah siap. Nah, doktrin martir ini ya, lalu kemudian diperkuat juga di dalam kitab Wahyu, ya, bahwa orang-orang martir ini layak, ya, layak untuk mendapat tempat yang mulia di surga. Sekali lagi bukan bunuh diri loh ya, bukan bunuh diri loh ya. Ya, mereka dibunuh tuh atas free will-nya orang-orang yang membenci kekristenan. Ya. Mereka tuh bermaksud menjalankan misi, bukan bermaksud bunuh diri ya.
Kenapa saya katakan berkali-kali ini banyak yang salah menyangkal ya. Banyak yang salah menyangka itu seperti itu tuh bunuh diri, bukan. Ya, suatu ketika saya ingin berdebat dengan pihak mereka yang menyangka itu adalah bunuh diri. Nah, itu adalah misi martir. Martir itu adalah suatu resiko. Nah, sehingga di kitab Wahyu ini, kalau kita baca itu adalah suatu tempat yang mulia bagi mereka yang telah mati karena misi itu ya. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, dihormati. Di surga itu orang-orang yang mati karena martir itu dihormati. Begitu. Nah, hasrat untuk mencintai Yesus dan menyerahkan nyawanya bagi Yesus itu merupakan hasrat yang tertinggi di dalam kekristenan, yang simetris ya dengan doktrin martir. Begitu. Nah, ini dibajak, bro, dibajak. Bagi orang-orang yang berdoktrin di era Supernesia itu dibajak. Yang mereka membajak hasrat mencintai Yesus itu dibajak. Ya. Bagi mereka yang berpaham subordinat, berpaham Yesus itu permulaan ciptaan Allah, itu langsung dituduh. Kamu sesat. Kamu tidak mencintai Yesus karena menganggap Yesus itu hanya ciptaan. Apa bedanya Yesus ciptaan dengan ciptaan pohon pisang? Yesus ciptaan, pohon pisang ciptaan. Wah, berarti Yesus sama setara dengan pohon pisang. Iya. Nah, ini loh era-era orang-orang yang berdoktrin Supernesia ini kelakuannya begini. Sehingga apa? Orang-orang yang mencintai Yesus ya, mereka bingung. Mereka merasa ya, memang orang-orang Supernesia ini manipulator. Iya. Mereka merasa ada sesuatu yang nggak beres dengan orang-orang era Supernesia ini. Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya gimana nggak beres? Orang Allah Bapa ini ya, tafsir di dalam Ibrani 1 ayat 8. Allah Bapa ini punya Allah, bro. Ya, Allah Bapa ini punya Allah, yaitu anak Allah atau Tuhan Yesus, dijadikan Allahnya Allah Bapa. Ngeri ya? Ngeri ini yang menggembosi kerajaan Tuhan ini orang-orang Supernesia ini. Dan panjenengan tahu enggak? Ketika kita bertemu dengan orang-orang ya, yang mengajarkan era Supernesia itu enggak ada satupun yang menyalahkan orang Kristen, enggak ada. Mereka takut. Kamu sesat, kamu bidat, kamu merendahkan Yesus. Iya. Nah, makanya orang-orang di era Supernesia ini dapat angin, bro, dapat angin. Ya, mereka dapat dukungan karena orang Kristen yang jujur dan benar tuh bingung. Melawan orang-orang Supernesia tuh orang Kristen yang jujur dan benar tuh bingung. Aduh, aku enggak mau merendahkan Yesus. Aku mencintai Yesus. Ya sudahlah, kalau Yesus dijadikan Allahnya Allah Bapa enggak apa-apa, begitu. Loh, enggak apa-apa bagaimana? Betul. Itu doktrin gendeng. Itu doktrin ngawur. Ya. Sungsang, tahu nggak? Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus, doktrin sungsang. Itu kebalikannya dari doktrin subordinat. Doktrin yang benar itu kan Allah Bapa menjadi Allah bagi Tuhan Yesus, itu subordinat. Ya, tafsir di dalam Ibrani 1 ayat 8
Di dalam era Supernesia itu kebalik. Sungsang. Anak Allah menjadi Allah bagi Allah Bapa. Ngerti ya? Nah, itulah era Supernesia. Di Konsili Nicea itu sendiri gimana? Di Konsili Nicea itu setara, bro. Setara. Jadi Allah Bapa dan anak Allah itu setara. Nah, saya nggak bahas itu. Era Nicea itu masih mending. Masih mending. Nah, era Supernesia ini berisi doktrin-doktrin yang membuat orang Kristen ini nggak waras. Begitu. Dan mereka tuh nggak berani, bro. Nggak berani melawan doktrin era Supernesia. Nggak berani. Loh, kok bisa begitu? Karena mereka tuh pembajak. Mereka tuh membajak orang-orang yang mencintai Yesus. Begitu mereka tuh mengkritik doktrin Supernesia, dituduh kamu bidat, kamu sesat, kamu mau merendahkan Yesus. Ya, kamu tidak mencintai Yesus. Yesus itu harus ditinggikan setinggi mungkin. Ya, setinggi mungkin. Bahkan menjadi Allah bagi Allah Bapa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada yang tertulis di Ibrani 1 ayat 8. Ya, memang seperti itu. Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak setuju itu, berarti kamu merendahkan Yesus. Kamu sesat, kamu bidat. Bayangin bro, era Supernesia ya. Diisi oleh orang-orang nekat seperti itu. Lah kalau jumlahnya satu enggak apa-apa. Enggak apa-apa bro kalau jumlahnya satu orang. Lah kalau jumlahnya 10 juta gimana? Gimana kalau jumlahnya 10 juta orang? Wah ini ya kerajaan surga dibebani, digembosi orang-orang begini. Iya. Ini kerajaan surga. Kerajaan surga bro. Ini lawannya tuh cuman guru spiritual. Kalah. Kerajaan surga kalah. Loh kok bisa begitu ya? Karena digembosi. Digembosi orang-orang yang berdoktrin Supernesia yang merusak nalar ini. Paham? Paham? Makanya panjenengan yang terbeban ya untuk memperbaiki apa yang sudah rusak begini, ya, tolong ya dukung, bergabung kepada gerakan Triteos, gerakan subordinat. Bergabung, bro. Lawan kita yang gembosi kerajaan surga ini 10 juta orang. 10 juta orang gimana coba? Kamu bisa ini, ya? Ini 10 juta orang yang gembosi ini. Pak Jody, apa betul sih jumlahnya 10 juta orang? Ya, nggak tahu saya. Itu saya hanya ngarang bebas ya, untuk melebih-lebihkan supaya panjenengan itu ya terbuka pikirannya. Gitu loh. Ini banyak yang ada di sini ini merugikan kerajaan surga. Era Supernesia itu merugikan kerajaan surga ya. Orang-orang yang mengasihi Yesus, mencintai Yesus itu kebingungan. Kebingungan untuk melawan orang-orang yang ada Supernesia ini karena mereka menggembosi kerajaan Tuhan dengan doktrin mereka yang nggak waras. Iya. Orang-orang Kristen bingung ketika melawan mereka. Loh, kamu kok malah merendahkan Yesus? Kamu bukan Kristen. Kamu Triteos, subordinat, ya, bukan Kristen. Kamu harus keluar dari Kristen. Iya. Lah kemarin ya, saya diskusi dengan Niken itu kan saya tanya seperti itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada yang protes. Yang ada yang protes gitu. Kenapa Pak Jody kok tetap masuk Kristen? Iya. Nah, jadi ini saya tuh nggak cuma ngawur ya, ngawurnya ada prosesnya, ada dialognya dengan mereka-mereka yang masuk di dalam konten channel saya ini. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya era Supernesia itu sangat merugikan bro kerajaan Tuhan.
Nah, mereka tuh membajak kekristenan, di mana kekristenan itu diisi orang-orang yang mencintai Yesus. Mereka dijamah oleh Yesus, mereka ditolong oleh Yesus, mereka mencintai Yesus. Ketika mereka bergabung di dalam komunitas, komunitas ini diisi oleh para teolog yang berdoktrin Supernisea, yang mengajarkan kepada orang Kristen bahwa Allah Bapa punya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus punya Allah Bapa loh, bukan. Allah Bapa punya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Tafsir Ibrani 1 ayat 8. Nah, orang Kristen yang baru gabung dan diajari begitu, hati nuraninya sebetulnya merasa ada yang aneh. Mereka orang yang cinta Yesus, mereka orang yang jujur, mereka diajari keliru. Mereka mau melawan dan berontak, takut. Kenapa takut? Kamu bidat. Kamu merendahkan Yesus. Kamu bidat sesat masuk neraka karena merendahkan Yesus. Nah, seperti itu yang terjadi, bro. Paham? Makanya ini gembosi ini. Era Supernisea ini kerajaan Allah ini digembosi. Gitu. Jadi kalau ditimbang ini mene tekel farsin. Ini kerajaan surga, ini guru spiritual punya kerajaan. Karena digembosi ya harusnya kan lebih berat yang ini kan. Yang menang kerajaan surga. Ketika mene tekel farsin dan timbangan diukur gitu. Malah ini digembosi malah terbang. Terlalu ringan. Mabur. Terlalu ringan, bro. Makanya saya katakan bahwa jangan terus-terusan mendukung ya mereka yang berpaham doktrin Supernisea. Begitu. Bergabunglah dengan doktrin subordinat Triteos. Panjenengan boleh teliti ya, boleh teliti di Alkitab secara tekstual. Yang benar memang ya subordinat. Yang benar itu ya memang Triteos. Ya. Yang benar tuh memang anak Allah tuh permulaan ciptaan Allah. Karena dia itu ciptaan Allah makanya bisa dikenosis. Dikosongkan lah kalau prima causa transenden bisa nggak dikosongkan? Nggak bisa. Sosok yang transenden itu ensof gimana panjenengan mengosongkan? Gimana coba? Sesuatu yang tak berhingga dikosongkan tuh bagaimana? Mboten saged ya, mboten saged, bro. Jangan ngawur, jangan nekat kalau panjenengan jadi teolog itu. Harus ngerti tatanan, harus ngerti aturan begitu. Nah itu makanya saya itu pengen membuat pergerakan ya, pergerakan untuk mengembalikan lagi ya doktrin kekristenan ke doktrin yang benar. Apa yang saya sampaikan itu bukan doktrin baru, bro. Ya, baik Tuhan Yesus, baik para rasul, baik Bapak Gereja ya, itu semuanya subordinat. Subordinat, bro, anak tunduk pada Bapa itu subordinat. Itu selalu diajarkan baik Tuhan Yesus, baik para rasul, dan baik Bapak Gereja. Nah, subordinat itu berubah ketika di Konsili Nisea. Begitu loh. Secara ontologis itu anak dan bapak itu setara atau satu hakikat. Anak Allah itu juga prima causa dan transenden. Begitu. Kalau mengenai subordinat hanya fungsionalnya saja ya, seperti PNS begitu fungsional. Ya nggak ada di Alkitab itu subordinat fungsional tuh nggak ada. Itu cuma doktrin yang mengada-ada. Itu doktrin pelarian begitu ya. Alkitab itu jelas kok, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Enggak ada yang aneh-aneh begitu. Matius 5 ayat 37 begitu. Subordinat ya subordinat, secara ontologis memang subordinat. Enggak ada terus ini setara gitu ontologis lalu dalam fungsional itu subordinat, enggak ada. Nah itu cuma ajarannya, yes, ajaran lika-liku begitulah. Ya, supaya dia doktrinnya enggak bisa digoyang begitu. Terus dia membuat tatanan doktrin yang ya liak-liuk begitulah. Gitu. Nah, kalau panjenengan nggak cocok dengan
jiwa yang seperti itu, panjenengan memiliki jiwa jujur, ya keluar dong dari doktrin itu. Keluar dong dari doktrin era Super Nisea, keluar dong dari doktrin liak-liuk begitu. Ya iya. Gini loh bro, panjenengan kan hidup di tahun 2021. Ya kan? Kalau panjenengan hidup di abad 11 ya, untuk memahami doktrin subordinat panjenengan takut, wajar. Wajar bro. Karena apa? Ada inkuisisi. Inkuisisi ya, ada doktrin yang tidak setara dengan Super Nisea ya. Kamu ditangkap. Ditangkap lalu diinkuisisi. Ini kan abad 2021 bro, tahun 2021. Ya. Panjenengan nggak usah takut gitu loh. Untuk dibidatkan, untuk dianggap sesat itu hanya gertakan semua. Iya kan? Nah, ini tak ulangi lagi ya, supaya panjenengan tuh berani. Ini ada doktrinnya. Allah Bapa punya Allah. Sesuai tafsir Ibrani 1 ayat 8 ya, Allah Bapa punya Allah. Allah Bapa punya Allah yaitu Tuhan Yesus. Tafsir Ibrani 1 ayat 8. Ya. Panjenengan kan merasa aneh ada doktrin seperti itu, ya enggak? Merasa aneh. Lalu panjenengan protes, panjenengan ingin meluruskan doktrin itu. Ya panjenengan nggak usah takut dong bro. Iya kan? Ini tahun 2021. Gitu loh. Ya nggak usah takut. Ya minimal subscribe ya. Minimal subscribe channel saya. Doktrin subordinat minimal loh ya. Minimal gitu loh. Untuk mendukung perjuangan apa yang saya lakukan. Minimal. Subscribe. Share ke temen begitu. Loh tujuannya untuk apa? Ini loh kerajaan surga ini loh bro, yang digembosi orang-orang yang berdoktrin Super Nisea ini. Ya, doktrin Super Nisea ini kan membuat orang nggak waras bro. Allah Bapak nih ya, Allah Bapak punya Allah, yaitu Tuhan Yesus begitu. Ya, mungkin mereka merasa bahwa kalau anak Allah itu setara dengan Allah Bapa itu nggak cukup. Begitu. Ini subordinat di sini, Nisea di sini, ya Nisea ini kan di sini nggak cukup. Lalu dinaikin lagi Super Nisea. Allah Bapa punya Allah yaitu Tuhan Yesus. Makanya ya orang-orang yang memahami ini nggak waras. Nggak waras dalam bernalar nih loh, dalam bernalar tentang doktrin itu nggak waras. Nah panjenengan tolong dong, jangan didukung ya orang-orang seperti ini. Mereka tuh membajak hasrat orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mereka rela untuk martir demi kerajaan Tuhan, dibajak lalu diserong begitu, sehingga kerajaan surga ini menderita kerugian ya, bertempur dengan guru spiritual saja kerajaan Allah nungsep, kalah. Karena apa? Karena digembosi orang-orang yang berpaham Super Nisea ini. Paham ya? Nah panjenengan tuh harus memahami apa yang menjadi beban ya, beban bagi kebangkitan doktrin subordinat ya, masalahnya ini. Ya kan? Masalahnya ini gitu loh. Dan ini nyata, yang saya katakan tuh nyata. Saya itu bukan gabrol atau ngarang bebas, bukan. Paham ya? Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membuat pikiran panjenengan terbuka dan panjenengan bergabung di dalam kegerakan subordinat yang menjadi sedulur Triteos. Gitu aja ya, para pengamat viewer saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menggugah hati dan pikiran panjenengan. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya ucapkan salam Triteos, salam satu keluarga Allah, Tuhan memberkati.